Juara favorit Delsi Anjarwati dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo Sobat Pangan, jadi kali ini kita akan mewawancarai kakak-kakak dari teknologi pangan yang kemarin mengikuti PKM sampai ke jenjang PIMNAS loh. Kalian penasaran nggak siapa orangnya? Yuk ikut sama aku. Halo Sobat Pangan, jadi di sini saya sudah bersama kakak-kakak dari peserta PIMNAS dari jurusan teknologi pangan. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh nih kakak-kakak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Nama aku Delsi Anjarwati, biasa dipanggil Delsi. Nama aku Winda Dewi Oktarini, biasa dipanggil Winda. Nama aku Nabila Diohak, bisa dipanggil Nabila. Nama aku Aris Setiawan, bisa dipanggil Ari. Nah, itu perkenalan dari kakak-kakak peserta PIMNAS dari jurusan teknologi pangan ya guys. Nah, kalau gitu kita langsung tanya aja ya ke kakak-kakak. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin kakak-kakak judul PKM-nya apa ya? Dan terus itu tuh kemarin kakak PKM-nya PKM apa? Oke, jadi untuk judulnya itu sendiri, itu judulnya efektivitas tepung ampas kelapa dan tepung biji alpukat dalam menurunkan indeks glikemik roti tawar sebagai pangan alternatif penderita diabetes. Nah, terus untuk PKM-nya sendiri, itu kita PKM RE, itu riset eksakta. Nah, keren sekali ya Sobat Pangan judul dari kakak-kakak PKM ini. Kalau boleh tahu apa sih motivasi awal dari kakak-kakak mengikuti PKM ini? Oke, jadi kalau misalnya untuk motivasi sendiri itu lebih ke kayak kita pengen mengasah kita berpikir yang lebih kritis, terus juga mengasah gimana kita nanti penelitian di dalam laboratorium, terus juga kerja sama tim, terus menambah relasi. Karena kan juga kita di sini kayak dari beberapa angkatan yang berbeda, seperti itu sih. Wah, sangat banyak ya guys motivasi dari kakak-kakak ini untuk mengikuti PKM. Nah, untuk selanjutnya boleh nih diceritain gimana sih suka duka selama mengikuti PKM di PIMNAS kemarin? Kalau untuk sukanya dulu ya. Kalau untuk sukanya itu kami yang awalnya itu nggak saling kenal itu bisa jadi saling kenal, kemudian saling dekat juga gitu. Terus yang lain juga waktu penelitian itu kita kan sama-sama bekerja dengan cutting ya. Nah itu kita tuh bisa menambah relasi sama cutting-cutting, bertanya tentang mengenai uji ini seperti itu. Kemudian untuk dukanya itu kan penelitian kami itu mengenai roti tawar yang disubstitusi ya dengan tepung no gluten, yaitu ampas kelapa dan biji alpukat. Nah, saat kami melakukan trial dalam pembuatan roti tawar itu, seringkali kami tuh mengalami kegagalan karena dari rotinya sendiri itu dia tidak mengembang seperti roti tawar pada umumnya seperti itu. Jadi, tapi untuk dalam mengatasinya kami juga selalu berlatih terus mengulang apa sih kesalahan dari formulasi ini, terus kami trial lagi, akhirnya berhasil kayak gitu. Ini ya guys, sangat banyak sekali suka dan duka yang dialami sama kakak-kakak waktu mengikuti PKM ini. Oke Sobat Pangan, mungkin boleh nih dari kakak-kakak menceritakan pada saat PKM itu, pada saat proses penelitian atau pengolahan data, mungkin ada kesulitan, boleh diceritain? Untuk kesulitannya sendiri itu banyak sekali ya Kak. Pertama, saat pengolahan data mengenai sifat fisik roti tawarnya. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri itu kan harus diambil langsung oleh laboran di laboratorium teknologi pangan. Nah, itu kami harus mengatur jadwal dengan laboran tersebut. Kapan sih beliau itu bisa membantu kami dalam melakukan pengolahan data untuk uji sifat fisik. Kemudian selain itu untuk uji sifat kimianya sendiri itu kan kami saat melakukan penelitian itu berbarengan dengan kakak tingkat waktu itu. Nah, sehingga saat penelitiannya itu terkadang sampai di malam hari, bahkan sampai tengah malam seperti itu. Nah, kemudian untuk pengolahan data di uji indeks glikemik, karena kan kami basicnya itu tidak di kesehatan ya Kak. Nah, jadi kami itu butuh bantuan dari salah satu dosen yaitu Pak Hanif untuk membantu pengolahan data di uji indeks glikemiknya seperti itu. Ternyata banyak sekali ya guys kesulitan yang dialami sama kakak-kakak PKM ini. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, untuk yang terakhir nih, boleh nih dari kakak-kakak PKM ngasih tricks and tips untuk Sobat Pangan lainnya yang nantinya akan menonton video ini. Boleh nih? Oke, jadi mungkin tips dan triknya itu sendiri, yang pertama kita itu harus punya kemauan juga yang tinggi ya.
kemudian punya semangat juga, semangat juang yang tinggi, kemudian harus rajin baca juga karena berdasarkan permasalahan itu sendiri kan kita sebagai mahasiswa juga harus memberikan solusi kan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Oh iya kakak, kan tadi sudah kakak sudah menceritakan nih gimana perjuangan mengikuti PKM ini. Bahkan kakak bisa melanjutkan PKM ini sampai ke jenjang PIMNAS, dimana kan PIMNAS ini kan ajang yang bergengsi ya. Nah dengar kemarin kakak dapat juara ya. Nah kalau boleh tahu itu juara apa ya? Jadi kemarin itu kita dapat juara favorit. Nah itu kita juaranya di kelas presentasi. Itu sih. Keren banget ya guys, tepuk tangan dong buat kakak-kakak ini. Nah untuk yang terakhir nih, kalau boleh tahu apa sih harapan kakak-kakak ke mahasiswa TP yang nantinya mereka siapa tahu ingin mengikuti PKM nih untuk tahun berikutnya. Oke, tentunya semoga semakin banyak ya mahasiswa yang berlomba-lomba menuangkan ide kreatif mereka dalam terutama bidang PKM ya, apalagi di prodi kita teknologi pangan ini. Kemudian bisa juga sih sampai lolos proposal hingga PIMNAS. Tentunya itu merupakan hal-hal yang terbaik sih, bisa membanggakan prodi kita terutama universitas juga. Intinya sukses lah buat kita semua buat kedepannya. Oke, terima kasih ya kak. Nah itu tadi adalah harapan dari kakak-kakak peserta PIMNAS. Semoga kedepannya nanti bisa terrealisasikan ya Sobat Pangan. Oke kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat buat kita semua, terutama untuk Sobat Pangan lainnya. Sampai jumpa Sobat Pangan. See you.